Sobat PS, saya memegang sebuah buku berjudul Teori Sosiologi. Ini ditulis oleh seorang sosiolog berkebangsaan Amerika, dan ini buku yang sekarang seringkali dirujuk oleh mereka yang belajar sosiologi, termasuk saya ketika menyampaikan materi sosiologi. Tapi tahukah saudara sekalian bahwa ternyata pada tahun 1947 pernah terbit sebuah buku yang berjudul Sosiologi Indonesia. Buku tersebut ditulis oleh Djodi Gondokusuma. Nah, itu terbit tahun 1947 dan dengan judul yang sangat menarik, Sosiologi Indonesia. Mungkin kita semua belajar sosiologi dan mendapatkan informasi-informasi dari pengalaman perubahan yang terjadi dalam masyarakat Eropa. Tentunya sangat wajar jika sosiologi yang kita pelajari adalah sebuah gambaran tentang masyarakat Eropa, karena memang secara historis sosiologi memang dilahirkan dalam masyarakat Eropa. Tetapi sesungguhnya saya juga berkeinginan kita dapat menemukan sebuah penjelasan sosiologi yang dilahirkan, dikonstruksi dalam perkembangan masyarakat kita sendiri, yaitu masyarakat Indonesia, sehingga nanti memunculkan sebuah pendekatan yang bernama Sosiologi Indonesia. Nah, keinginan untuk membuat klasifikasi atau pengelompokan pemahaman sosiologi atau teori sosiologi berdasarkan pada kawasan, pada tempat-tempat tertentu sebenarnya sudah dilakukan juga oleh George Richter. Di buku yang saya sebutkan tadi, misalnya ada beberapa klasifikasi yang dituliskan oleh George Richter dan merujuk pada pengelompokan berdasarkan wilayah. Misalnya ada perkembangan sosiologi di Perancis, itu melahirkan beberapa sosiolog yang kita kenal, misalnya ada Auguste Comte, lalu kemudian ada Emile Durkheim dan lain-lain. Lalu pindah ke Jerman, kita berkenalan dengan Karl Marx, dengan Max Weber dan lain-lain. Lalu juga ada sosiologi di kawasan Inggris. Ini juga ada seorang sosiolog yang bernama Herbert Spencer. Lalu juga ada termasuk Karl Marx juga pernah pindah ke Inggris, dan ketika pindah ke Inggris, cara berpikir atau sosiologi yang dikemukakan oleh Karl Marx sedikit berbeda dengan ketika Karl Marx berada di Jerman. Nah, maksud saya, kita memang harus mengkonstruksi sebuah sosiologi yang merupakan representasi dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini adalah sosiologi Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebenarnya sosiologi Indonesia itu sudah pernah ditulis oleh seorang sosiolog, boleh kita katakan seperti itu, bernama Djodi Gondokusuma, yang menulis sebuah buku berjudul Sosiologi Indonesia yang terbit pada tahun 1947. Sudah sangat lama sekali dan kita kehilangan jejak dari situ. Tetapi kita juga bisa melacak perkembangan sosiologi Indonesia dari beberapa tokoh. Misalnya setelah Djodi Gondokusuma, misalnya kita mengenal misalnya ada Sujono Sukamto yang tentu saja sangat populer, bukunya digunakan oleh teman-teman belajar sosiologi. Ini buku yang saya lihat, misalnya ini Sosiologi Sesuatu Pengantar. Ini isinya adalah mungkin konsep-konsep, teori-teori masih merujuk pada pemikiran Barat, tetapi ditulis oleh orang Indonesia. Nah, karena itu, bagaimana kita melacak sosiologi Indonesia? Maka saya menawarkan beberapa cara. Yang pertama, sosiologi Indonesia bisa kita lacak, kita lihat ketika ada sarjana Indonesia atau sosiolog Indonesia menuliskan sebuah penelitian atau teori tertentu. Kenapa disebut sosiologi Indonesia? Karena sosiolognya orang Indonesia. Mungkin dia menulis bukan tentang masyarakat Indonesia, bisa jadi tentang masyarakat yang lain, tetapi sosiolognya orang Indonesia. Yang kedua, ketika seorang sosiolog atau seorang sarjana meneliti tentang masyarakat Indonesia, artinya sarjananya orang Indonesia, kemudian meneliti masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kemungkinannya adalah ada seorang peneliti atau seorang sarjana, sosiolog, bukan orang Indonesia, tetapi menuliskan tentang Indonesia. Maka kita bisa menyebut itu sebagai sosiologi Indonesia juga. Saya kasih contoh. Di sebuah buku yang ditulis oleh Paulus Wirutomo, berjudul Sistem Sosial Indonesia, ada beberapa tokoh atau peneliti dari asing
tetapi meneliti tentang Indonesia. Misalnya ada yang menulis tentang sistem sosial yang ada di Indonesia. Tentu saja kita bisa menyebut itu sebagai sosiologi Indonesia karena membicarakan tentang bagaimana konsep masyarakat Indonesia meskipun ditulis oleh sarjana yang bukan orang Indonesia, tetapi dia menceritakan tentang masyarakat Indonesia. Nah, cara yang lain bagaimana kita menelusuri jejak dari sosiologi Indonesia adalah bisa pertama dari buku yang terbit terkait dengan sosiologi yang ditulis oleh Indonesia, di antaranya yang saya sebut tadi yaitu Jody Gonokusumo yang menulis tentang sosiologi Indonesia. Lalu juga bisa melacak dengan melihat tokoh-tokoh generasi pertama yang itu belajar tentang sosiologi. Di antaranya ya ini Sujono Sukamto. Lalu yang ketiga adalah dengan cara melihat jejak institusi atau di mana prodi sosiologi tersebut dijadikan sebagai sebuah sebuah prodi, sebuah jurusan di sebuah perguruan tinggi. Dan itu ada di jurusan sosiologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, dengan ketiga itu kita bisa belajar nanti untuk melacak di mana sebenarnya jejak dari sosiologi Indonesia. Nah, kepentingan kita menemukan jejak sosiologi Indonesia tentu saja adalah kita ingin merekonstruksi atau memahami realitas kehidupan kita dengan pendekatan, dengan cara pandang, dan juga karakteristik yang ada dalam masyarakat kita sendiri. Selama ini kita banyak menggunakan pendekatan-pendekatan teori-teori sosiologi yang dikonstruksi, diteoretisasi dalam konteks masyarakat Barat. Wajar sebenarnya karena memang sosiologi lahir dalam masyarakat Barat. Tetapi sebagai sebuah ilmu akan sangat terbuka untuk melahirkan, mengkonstruksi atau juga menemukan jejak sosiologi Indonesia, di mana kita bisa memahami, mempersepsi, dan menganalisis masyarakat kita sendiri dengan pendekatan yang juga lahir dalam masyarakat kita sendiri. Usaha itu sebenarnya sudah ada. Dulu pernah ada yang disebut dengan istilah indigenisasi ilmu pengetahuan, yaitu sebuah upaya bagaimana menjadikan teori-teori sosial itu merupakan sebuah teori yang dikonstruksi, diteoretisasikan dalam perkembangan masyarakat kita. Pastinya ketika kita melakukan proses indigenisasi ilmu pengetahuan akan melahirkan teori sosiologi, teori-teori sosial yang mencerminkan pada perkembangan masyarakat kita. Upaya yang sama sebenarnya juga sudah dilakukan setidaknya oleh sebagian sarjana atau sosiolog yang memiliki afiliasi dalam hal keberagamaan. Dalam hal ini saya pernah menjelaskan misalnya tentang sosiologi Islam. Nah, ini tentu saja tidak berdasarkan pada kawasan, tetapi lebih berdasarkan pada agama. Dengan catatan karena teori-teori yang dikemukakan di masyarakat Barat itu lebih bersifat sekuler dengan konteks masyarakat Katolik dan Protestan, sehingga memunculkan sebuah alternatif atau mungkin juga counter discourse untuk melahirkan sebuah teori sosiologi yang bercorak Islam. Yang akan saya bahas pada tayangan ini dan selanjutnya adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita mencari jejak-jejak dari sosiologi Indonesia. Saya akan bahas nanti mulai dari perkembangan buku-buku yang generasi awal tentang sosiologi Indonesia, lalu tokoh-tokoh sosiologi Indonesia yang juga mungkin sekilas dipelajari di perguruan tinggi, juga tentang sejarah institusi sosiologi menjadi sebuah prodi di sebuah perguruan tinggi. Lalu juga saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep masyarakat Indonesia yang ditulis oleh para sarjana yang bukan orang Indonesia, tetapi mereka menulis tentang Indonesia. Demikian sahabat semua, mari kita membangun sosiologi kita sendiri, yaitu sosiologi Indonesia. Sampai ketemu.